Hai, back again with me, Caca, dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. And yup, in this video agak berbeda dari biasanya ya, karena backgroundnya juga berbeda ya. Kebetulan sebenarnya karena tripod aku ketinggalan di tempat saudaraku, karena kemarin aku habis nginap dan aku bawa tripod. And ya, jadilah video ini gitu ya. And hari ini aku bakalan sharing sambil makeup. Jadi temenin aku, and let's get started. Hari ini let's talk about bersyukur. Pertama-tama aku mau skin prep dulu, oke? Gini, kamu mau alasan apa lagi buat gak bersyukur? Karena aku pribadi, semakin aku membuka mata terhadap dunia, aku justru kehilangan alasan untuk gak bersyukur gitu. Artinya, semakin aku membuka mata, itu aku akan lebih banyak menemukan hal-hal yang membuat aku bersyukur gitu daripada membuat aku nggak bersyukur. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, segala hal itu bisa Allah untuk kita syukuri gitu. Bahkan kadang kita kan suka lupa juga untuk mensyukuri hal-hal kecil. Misalkan kita diberikan nafas setiap harinya. Setiap kamu bangun tidur, kamu masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Itu adalah hal yang harus banget kamu syukuri setiap harinya. Bahkan aku juga selalu journaling gitu ya, dan aku gak bosan-bosan setiap harinya untuk menuliskan bahwa aku bersyukur hari ini aku masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari kemarin, of course gitu. Nah, kenapa aku kepikiran seperti ini? Sebenarnya karena waktu itu aku lihat ada bapak-bapak, dia seorang pemulung, dan dia memang lagi mulung di tempat sampah rumah aku. Nah, kebetulan tempat sampah itu tuh deket jendela gitu. Jendelanya ini kan dia tipenya yang itu loh guys, dari luar hitam gitu gelap, tapi yang dalam bisa gitu ngeliat keluar ya kan. Apa sih ada namanya itulah pokoknya. Gitu, terus kayak aku langsung mikir, iya ya, ternyata kalau dipikir-pikir, aku tuh lebih beruntung loh dari mereka. Mungkin kala itu, Pak itu bisa aja loh berpikiran bahwa hidupku itu jauh-jauh lebih beruntung dari hidupnya. Dan aku juga sadar gitu bahwa iya ya, ternyata aku itu mungkin lebih beruntung dari mereka gitu. Aku nggak harus mulung untuk bisa makan gitu. Aku masih tinggal sama orang tua aku, dan aku nggak kebingungan soal makan karena aku masih disediakan makanan. Terus juga aku mikir, iya ya, sebenarnya kalau kita lihat ke bawah, banyak banget loh orang yang gak seberuntung kita. Kayak pemulung tadi gitu ya, terus juga mungkin pengemis, pengamen gitu. Bahkan ada loh orang yang gak punya rumah, like homeless gitu kan juga ada loh. Aku mikir kayak, ya ampun, ternyata aku masih beruntung loh. Aku punya rumah, aku bisa tinggal di rumah itu dengan aman dan nyaman. Aku juga masih bisa disekolahin gitu. Kayak, ya ampun, ternyata selama ini aku tuh kurang bersyukur gitu. Karena selama ini aku kadang mikir kayak, pastilah setiap kita tuh pernah ada di fase terberat dalam hidup kita. Dan aku ngerasain itu juga waktu aku lulus SMP. Aku ngerasa itulah titik terendah dalam hidupku, dalam keluargaku. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir kayak, loh, enggak loh, ada orang yang bahkan kayak harus hidup seperti itu gitu, nggak tahu sampai kapan. Ya maybe kayak kita kan memang nggak bisa memilih kita terlahir dari seorang apa gitu kan. Sedangkan coba kamu bayangin ada mereka yang terlahir dari seorang pemulung, dan mereka juga harus bekerja sebagai pemulung gitu loh. Kayak mereka nggak dapat pendidikan, mereka juga of course nggak punya HP, nggak punya internet kayak kita, dan nggak bisa kerja kan jadinya kalau kayak gitu. Dan mereka harus melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai pemulung. Ya ampun, ternyata selama ini aku benar-benar ngerasa jadi orang susah, padahal
sebenarnya aku nggak sesulit itu juga kok dibandingkan dengan mereka gitu loh. Aku jadi kayak, ya ampun aku sedih sendiri gitu loh. Tapi bukan berarti aku ngerasa hidupku lebih baik dari mereka, enggak juga. Of course, ya gak ada kehidupan yang sempurna gitu. Aku juga banyak kekurangan, keluarga aku juga yang gak sempurna gitu ya. Banyak kekurangan juga. But aku gak pernah memandang hidup orang lain itu lebih rendah daripada aku, karena sebenarnya aku punya point of view lain ketika memandang mereka. Mungkin aku memang ada pikiran bahwa kayak kasihan ya mereka gitu, mereka nggak seberuntung aku gitu, kayak ternyata hidupku lebih beruntung gitu, pokoknya jadi kayak ada rasa iba. Tapi di sisi lain mereka tuh beruntung juga loh guys dalam hal lain gitu. Orang yang kita anggap hidupnya nggak seberuntung kita, bisa jadi dia itu lebih beruntung dari kita dalam hal-hal lain gitu loh. Kayak aku mikir ya, ini kita berbicara soal beruntung itu bukan hanya tentang financial or cantik, ganteng, body goals, langsing, pinter, enggak ya. Beruntung enggak cuma itu, tapi coba deh kalian pikirin kalau misalkan orang yang dikasih rezekinya sedikit, itu aku yakin bahwa sebagian besar mereka akan menggunakan uang mereka untuk hal-hal yang memang pokok, memang penting untuk hidup mereka. Potensi mereka untuk menggunakan uang itu ke hal-hal yang gak baik itu kecil banget, atau bahkan justru itu gak ada sama sekali. Sedangkan orang-orang yang diberikan harta banyak bahkan berlebihan itu memiliki lebih banyak potensi untuk menyalurkan uang itu ke hal-hal yang gak baik gitu. Karena ya banyak juga kan kasusnya di luar sana. Kayak kalian sering gak sih dengar orang ngomong gini kayak, ya kebanyakan duit sih jadi begitu. Nah itu dia gitu, karena kalau kita diberikan banyak uang, kita jadi punya potensi yang lebih besar untuk menggunakan uang itu ke hal yang gak baik gitu. Sedangkan mereka enggak gitu, mereka tuh cari duit bahkan buat makan aja gitu, bukan buat foya-foya. Dan pastinya juga aku yakin kalau hisap mereka tuh bakalan lebih ringan gitu, karena hartanya sedikit gitu kan, dan mereka gunakan itu memang buat hal-hal yang pokok gitu, yang memang penting gitu. Iya gak sih? Jadi nggak selamanya juga yang punya duit itu lebih beruntung gitu daripada mereka. Ya I know, nggak semuanya itu bisa dibayar pakai uang, tapi ya memang semuanya butuh uang. Dan pasti bagi orang-orang yang nggak punya juga ngerasanya ya lebih beruntung mereka lah yang punya duit gitu. Mereka bisa beli apapun yang mereka mau, mereka bisa ngelakuin hal-hal yang mereka suka dengan uang mereka gitu. Ada dukungannya jadinya gitu kan. Tapi kan menurut aku kalau misalkan kita bisa berpikir dari offline, kita tuh bisa jauh lebih bersyukur gitu. Karena nggak sedikit orang yang dititipkan harta banyak itu nggak bisa amanah sama harta yang dititipkan sama mereka gitu. Makanya aku tanya ke kalian, kalian mau alasan apa lagi untuk nggak bersyukur gitu. Jangan sampai kita itu punya mental korban gitu. Terus kita ngerasa dunia nggak adil sama diri kita ngerasa kita nggak bisa sukses, kita ngerasa dunia tuh selalu nggak adil sama kita. It's dunia gitu. Like memang seperti inilah dunia gitu. Kalau kamu ngerasa hidup kamu itu nggak adil, dunia itu nggak adil sama kamu, menurut aku dunia ini emang nggak adil deh untuk semua orang gitu. Mungkin even ada orang yang udah diberikan harta, dikasih kaya raya, kalau misalkan dia itu tetap punya mental korban, dia itu tetap nggak bisa bersyukur, maka dia juga akan ngerasa dunia tuh nggak adil buat dia gitu. Jangan pernah kalian punya mental korban, karena kalau kalian terus-terusan ngerasa kayak gitu, kalian gak bakal bisa bangkit gitu. Kalau kalian bilang dunia nggak adil, ya inilah dunia emang nggak adil buat semua orang. Makanya kayak di video pertama aku bilang bahwa jangan kita tuh terlalu sering ngelihat ke atas gitu. Malah menurut aku lebih baik kita tuh lebih sering lihat ke bawah supaya kita tuh selalu bisa bersyukur. Kalau misalnya kita mau lihat ke atas, itu nggak apa-apa, tapi bukan itu kamu jadikan sebagai bahan iri, bahan dengki. Jadi bikin kamu ngerasa
nggak bersyukur sama diri kamu, enggak. Tapi kalau misalkan kamu mau ngeliat ke atas, itu adalah untuk kamu jadikan sebuah motivasi. Kalau misalkan orang lain bisa, berarti aku juga bisa. Kalau emang orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Kita semua manusia sama dari tanah, makan nasi juga. Jadi kayak nggak ada alasannya kita tuh nggak bisa ngelakuin sesuatu. Tapi memang segala hal itu harus kita pelajari gitu loh. Nggak mungkin lah ada orang tiba-tiba bisa ngelakuin hal dengan hebat gitu. Kalau kamu lihat orang di luar sana pada hebat-hebat, ya mereka juga sama-sama memulai semuanya dari nol, mereka juga belajar. Dan semua hal aku yakin kalau bisa kita pelajari, kalau memang kita udah niat, kita mau belajar, pasti akan diberikan jalannya, akan dipermudah, aku yakin. Kalau kamu misalkan kamu nggak bersyukur karena apa? Fisik kamu ngerasa jelek, kamu ngerasa kamu itu beda dari yang lain, kamu punya tompel misalkan gitu atau yang lainnya, kamu ngerasa karena kamu ngerasa beda gitu, kamu ngerasa kok aku gini sih padahal orang nggak kayak gini, kenapa aku punya ini gitu, atau kamu ngerasa hidup kamu pesek atau apa ataupun tuh. Kalau kita berbicara soal fisik ya, kamu ngerasa nggak bersyukur karena fisik kamu. Gini, kita kita tuh ya kita tuh punya destinasi yang sama. Itu apa? Itu adalah kematian. Nah, kalau misalkan semua orang itu akan mati, lalu kita tuh akan jadi apa? Kita akan jadi tengkorak. Kita itu sama. Kita semua sama. Kita akan jadi tengkorak. Segala kecantikan, kegantengan yang kamu miliki saat ini, itu bakalan dimakan ulet gitu. Itu bakal dimakan ulet. Itu akan sirna juga guys pada akhirnya gitu. Menurut aku ya, nggak ada orang yang jelek. Kayak, I mean, apalagi kita ya sebagai cewek. Banyak produk make up di luar sana, banyak produk skincare di luar sana yang bisa ngebantu kita glow up secara penampilan gitu. Dan sumpah aku tuh sekarang sering banget, maksudnya kayak aku ngeliat tuh banyak banget loh cewek cantik di luar sana. Kayak semua cewek tuh udah cantik, semua cewek tuh udah pada pinter makeup, pinter mix and match outfit gitu. Jadi kayak gak ada yang jelek loh guys gitu, nggak ada yang jelek selama kamu tuh mau belajar untuk memperbaiki diri kamu. Kalau yang cowok juga kalian bisa belajar untuk well dress gitu. Aku mikir kalau cantik ganteng tuh nggak harus soal muka yang benar-benar cantik atau ganteng, tapi secara kayak perlakuan dia terhadap diri dia sendiri, itu yang bisa ngebuat kamu tuh ganteng dan cantik gitu. Kayak kamu bisa merawat diri kamu dengan baik secara luar dalam gitu, dan kamu bisa berusaha untuk well dress. Menurut aku semua orang akan cantik-cantik aja, ganteng-ganteng aja gitu. But yang paling penting adalah menurut aku cantik ganteng itu bonus, itu kedua. Yang pertama, yang penting adalah hati kamu. Kamu punya hati yang baik, kamu punya pure heart, kamu self love. Itu yang bikin kamu cantik gitu. Itu yang bikin kamu ganteng. Karena kamu udah self love sama diri kamu. Kalau misalkan kamu itu ngerasa jelek, abis itu kamu memang menganggap diri kamu jelek, maka ya itulah yang akan orang lain lihat juga gitu. Tapi kalau misalkan kamu itu ngerasa diri kamu cantik, orang lain juga akan seperti itu, akan nganggap kalau diri kamu tuh cantik gitu. Karena aku sering banget ya, dan aku juga punya gitu temen, aku nggak ngerasa dia cantik banget gitu secara fisik, but dia itu punya apa ya, positif aura, dia punya positif energy, and then dia itu percaya diri, dan dia tahu value dia, dan ya gitu, aku bisa melihat itu gitu, aku bisa melihat inner beauty dia, aku bisa melihat the confidence gitu, kayak aku bisa ngelihat kepercayaan dirinya, dia percaya bahwa dia cantik, dia percaya bahwa dia berharga, dia tahu value diri dia, itu bikin dia jauh lebih cantik, lebih atraktif gitu. Aku yakin gak aku doang sih, pasti kalian di luar sana juga mungkin punya atau pernah lihat atau bahkan kenal sama orang-orang yang seperti ini. Kayak mereka tuh punya inner beauty gitu, dan aku suka banget sih sumpah sama orang-orang seperti ini. Please jangan normalisasikan untuk melihat
apapun itu cuma dari fisiknya aja, dari luarnya aja gitu. Kayak, hey, ini 2025 gitu, kita udah nggak bisa ngeliat orang tuh cuma karena dia cantik, ganteng, terus kita kasih dia apa ya, kayak perlakuan spesial. No gitu, kayak penampilan tuh nggak ngejamin kualitas seseorang gitu. Jadi please lah, aku akan selalu ngelihat orang ya sebagai kayak sama rata gitu. Gak ada orang yang sespesial itu, maksudnya kan apalagi cuma karena fisik tuh enggak gitu. Jadi kayak sekarang tuh aku berusaha untuk melihat orang tuh sama rata gitu. Gini deh, jangan pernah kamu ngelihat orang lain itu lebih rendah dari kamu gitu loh. Usahakan kamu ngeliat tuh rata gitu, dan bukan kayak dia tuh tinggi banget gitu sampai kamu tuh minder gitu. Enggak, kayak ya udah biasa aja gitu. Kita sama, kita sama-sama manusia. Kita nih siapa sampai bisa ngerasa kita tuh lebih dari orang lain, atau kita tuh ngerasa kita kurang dari orang lain. Sedangkan yang maha sempurna aja melihat kita tuh sama rata gitu. Nggak ada bedanya. Yang membedakan justru apa? Iman kan. Yang membedakan kita adalah iman kita. Jadi kayak oke gitu. Nggak perlu kamu ngerasa diri kamu berbeda. Abis itu kamu insecure karena merasa orang lain tuh punya lebih-lebih dari kamu semuanya. Dan mungkin kamu yang ngerasa kamu cantik atau ganteng atau kamu kaya, terus kamu jadi bisa ngerendahin orang lain. Nggak. Hey, kayak we same gitu, kayak kita tuh sama loh gitu. Kita semua harus banget untuk bersyukur. Kalau misalkan kamu nggak setuju sama aku, kalau kamu mau protes, kamu masih mau nggak bersyukur, silahkan aja kamu keluar-keluar di komen, terserah. Aku bakal ladenin kamu tuh nggak bersyukurnya di mana gitu. Kayak kamu mau alasan apa lagi buat nggak bersyukur gitu. Sekarang nggak ada lagi alasan kamu nggak bersyukur sama hidup kamu. Perbanyak bersyukur, karena bersyukur itu gak ada ruginya. Justru bersyukur itu bikin hidup kamu jauh lebih tenang. Maaf ngegas. Ya karena memang seperti itu kenyataannya. Kalau misalkan kamu kebanyakan gak bersyukur, kamu protes terus sama hidup kamu, ya kamu bakalan stres. Kamu bakal gak bisa mindful sama hari-hari kamu. Kamu gak ngerasa fulfill gitu. Kamu gak akan pernah ngerasa cukup. And yeah, makeup aku udah mau selesai nih. Aku tuh nggak bisa deh kalau nggak pakai ini kayak glossy gitu. Pokoknya wajib banget, soalnya kayak kelihatan lebih fresh. And yep, aku tinggal pakai si bedaknya aja nih buat ngeset makeup aku. Bedaknya aku pakai dari Azura. Sumpah, ini bedak aku suka banget sama partikelnya tuh kayak benar-benar kecil dan lembut gitu. Kita ratain lagi pakai ini. Oke, karena aku udah selesai sama makeupnya dan aku juga udah selesai nyerocosnya ya, yepingnya. Jadi makasih yang udah nonton, udah temenin aku makeup. Ini dia hasil makeupnya. Aku tinggal semprot pakai si setting spray ini. Jadi maaf banget kalau ada salah-salah kata gitu. Aku harap kalian bisa ambil baiknya dan buang buruknya dari video aku kali ini. Kayak aku cuma mau sharing supaya kita lebih bisa bersyukur atas hidup kita gitu. Kebaikan datangnya dari Allah, dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye, thank you very much.